Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita. Sehingga pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi sosiologi pertanian dan kita masih pada pembahasan perubahan sosial, dan ini adalah perubahan sosial di part yang ke-6 ya. Yang ke-6 di mana pembahasan atau sesi sebelumnya adalah terkait dengan faktor pendorong pada proses perubahan, khususnya perubahan sosial. Dan kita akan lanjutkan pada faktor penghambat perubahan sosial ya. Karena tidak hanya pendorong saja, tetapi juga terdapat faktor-faktor penghambat terjadinya proses perubahan tersebut, di mana ada beberapa faktor, namun yang perlu digarisbawahi adalah sekali lagi di mana perubahan sosial ataupun faktor pendorongnya itu bersifat bisa positif, bisa negatif. Di mana perubahan sosial itu bisa dalam konteks yang positif ya, ke arah yang positif tentu saja berubah, dan juga bisa juga ke arah yang negatif. Begitu juga sebaliknya, faktor pendorong maupun penghambat itu bisa dalam konteks yang positif ataupun faktor penghambat ataupun faktor pendorong dan menghambat bisa dalam konteks negatif. Jadi belum tentu yang menghambat itu pasti negatif, tapi bisa juga positif gitu ya, tidak melulu yang negatif. Nanti akan kita bahas secara konteksnya itu seperti apa, seperti itu. Tapi pada intinya kita akan membahas yang menghambat dari sebuah proses perubahan. Oke, yang pertama adalah faktor penghambat dari proses perubahan, khususnya dalam perubahan sosial, adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Dimana kita tahu dalam kehidupan sosial yang namanya manusia itu tidak lepas dari hubungan dengan manusia atau masyarakat yang lain dalam suatu pergaulan ya. Kita tidak mungkin hidup sendiri ya, dari awal saja kelahiran manusia saja sudah dibantu oleh berbagai macam profesi ya. Orang ada bidan, ada dokter, orang tuanya sendiri, ada keluarga dan sebagainya. Itu dari kecil saja kita sebagai manusia saja sudah memerlukan orang lain ya. Apalagi dalam konteks pergaulan yang lebih luas. Nah, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ya, interaksi dengan masyarakat lain itu bisa mengakibatkan suatu masyarakat itu bisa menjadi terasing dari pergaulan hidup dan masyarakat lainnya. Akibatnya mereka tidak mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Nah, apabila pergaulan saja sangat terbatas, maka yang terjadi adalah keterbatasan pemikiran sehingga keinginan untuk berubah pun menjadi sangat minim. Contohnya, dengan kita bergaul, dengan kita berinteraksi dengan orang lain, otomatis kita akan memperoleh setidaknya wawasan baru ya, wawasan baru, insight baru, inspirasi baru dari orang atau masyarakat yang kita temui gitu, yang kita temui. Atau kita bisa sekedar untuk bertukar ilmu, kita punya ilmu ini dalam masyarakat kita, dan juga masyarakat yang lain itu punya ilmu tertentu gitu, punya ilmu tertentu, dan kita bisa kolaborasi, saling tukar informasi, saling melengkapi gitu ya, saling mendukung, saling support gitu. Sebagai contoh saja misalnya dalam hubungan antar negara gitu ya, ada, kita ngelihat ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara yang bagus pada bidang tertentu, ada negara yang bagus pada bidang yang lainnya juga. Nah, ini konteks negara ini sendiri pun kita bisa saling bertukar informasi, membeli sesuatu produk dari negara lain yang melengkapi di negara kita. Suatu contoh misalnya di negara maju membuat produk elektronik seperti HP, menemukan HP, HP baru atau laptop baru, komputer baru dengan spek yang baru, atau di dunia otomotif gitu ya, ada mobil baru, keluaran baru, atau mengeluarkan mass transportation yang baru yang lebih efisien di negara maju menciptakan hal tersebut. Nah, kita nggak perlu di negara berkembang itu menutup informasi tersebut gitu ya, menutup semuanya, barang-barang tersebut nggak boleh masuk ke negara kita ya, enggak gitu. Justru dengan adanya penemuan-penemuan baru itu kita melihat sebisa mungkin, misalnya kalau mau membeli ya membeli gitu ya, bertukar informasi atau membeli informasi, membeli produk tersebut, dimana ketika membeli produk kan kita mendapatkan informasi, kita bisa pelajari speknya dan sebagainya, sehingga siapa tahu di dalam negeri sendiri kita bisa membuat. Sebagai contoh seperti negara Cina gitu ya, Cina itu beli produk-produk dari negara-negara barat misalnya, dan itu dipelajari dan dia buat yang semisalnya gitu ya, buat yang kurang lebihnya sama
gitu ya dengan produk-produk yang ada di negara maju yang lain, sehingga Cina itu bisa berkembang sehingga sampai sekarang ini. Begitu juga dengan Indonesia, kita tidak perlu menunggu kita posisi kita seperti negara maju, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa Barat dan sebagainya, ya kita tetap bisa menggunakan Samsung misalnya gitu. Kita tetap bisa menggunakan alat transportasi MRT atau apa buatan dari luar negeri gitu. Kita bisa menggunakan mobil dari Jepang, ya, dari Eropa, dari Amerika. Kita tetap bisa menggunakan itu gitu. Kita bertukar informasi sehingga gapnya tidak terlalu jauh gitu antara negara maju dan negara berkembang. Kita menggunakan alat yang sama, device yang sama dan sebagainya. Itu saling bertukar informasi seperti itu. Seperti halnya dulu pada kisah perang Handak ya, perang Azab ya, waktu di Nabi Muhammad itu di Madinah dan dikepung oleh kafir Quraisy yang mau masuk ke kota Madinah. Ada salah satu sahabat itu kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi namanya itu Salman Al-Farisi ya, Salman Al-Farisi. Dimana Salman Al-Farisi itu orang Persia kalau sekarang dataran Iran lah gitu. Nah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya kebanyakan orang Arab ya dan sebagainya. Tapi ada sahabat yang lain ini datang dari Persia gitu. Dan waktu itu perang sangat mencekam ya, bukan perang fisik ya, lebih ke psikologisnya kan mencekam. Waduh, dikepung dan sebagainya. Akhirnya Salman Al-Farisi usul bikin parit gitu, bikin parit yang mengitari kota Madinah sehingga apa? Sehingga kalau ada pasukan yang masuk ke parit itu kita bisa panah dari atas. Kalau ada pasukan berkuda ya susah kan harus masuk ke parit dulu. Kalau jatuh kita panah dari atas dan sebagainya. Pokoknya ada strategi gitu. Dan itu strategi itu datangnya dari orang luar Arab gitu. Berarti ini kan ada sisi positif kalau kita banyak bergaul dengan masyarakat yang lain yang mungkin berbeda dengan kita ya. Kan tidak diciptakan kamu laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain dan kita bisa saling bertukar informasi untuk kemajuan sosial atau kemajuan yang lain teknologi dan sebagainya. Nah ini oleh karenanya ini disebut dengan faktor penghambat ketika manusia kita masyarakat tidak menjalin hubungan dengan masyarakat lain. Ada suatu negara misalnya yang tertutup, contoh saja Korea Utara. Oke, Korea Utara itu bagus lah ya terkait dengan nuklir, perang dan sebagainya ya. Tapi kita coba melihat apakah mereka semaju atau Korea Selatan ya, semaju Korea Selatan terkait perkembangan teknologi dan sebagainya. Karena mereka sangat-sangat tertutup gitu. Pengembangan teknologi masyarakatnya apakah semaju itu baik dalam konteks teknologi dan juga kehidupan sosial bermasyarakatnya apakah sudah semaju bahkan semaju Indonesia. Kalau menurut saya gitu ya atau mungkin teman-teman mau searching sendiri ya, yang namanya negara tertutup pasti ada something di situ ya, yang ketika melakukan sesuatu tidak dipublik di share di publik pasti ada something. Begitu juga ketika ada di suatu desa misalnya yang terisolasi gitu ya, terisolasi ya nggak ngerti apa-apa dari dunia luar, padahal dunia luar udah maju, di kota sudah maju, di desa lain sudah maju, tapi mereka mengisolasi diri ya seolah-olah mereka menganggap ya it's okay dengan ini, tapi ya nggak kemana-mana gitu, nggak kemana-mana seperti itu. Oke, tapi sekali lagi konteksnya ini adalah konteks yang perubahan ke arah yang positif. Bisa juga misalnya konteks perubahan ke arah yang negatif dan kita tahu akan hal itu. Sehingga kita tidak perlu menjalin dengan orang-orang yang mungkin membawa perubahan yang negatif. Tentu saja perlu mengidentifikasi perubahan tersebut ya, apakah positif atau negatif. Nah, kalau itu menutup diri akan hal itu lebih baik gitu ya. Contohnya misalnya pemaparan budaya barat yang pergaulan bebas misalnya ya kita perlu menutup diri itu, nggak perlu kok semuanya dimasukkan gitu, nggak perlu dimasukkan, mungkin akses-aksesnya dibatasi akan hal tersebut kalau itu sih masih dalam konteks yang positif seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ya. Terlambatnya ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain. Misalnya seperti penjajahan ya. Palestina dengan Israel ya, tentunya dalam konteks kolonialisme seperti ini susah untuk berkembang, gimana mau berpikir tentang pendidikan yang layak, pendidikan yang modern dan sebagainya
secara kehidupan saja sudah dijajah, sudah dipressure oleh negara lain. Sama halnya dengan Indonesia pada saat dijajah dulu gitu ya. Untuk berkembang ya hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang punya akses, nggak seperti sekarang gitu. Bahkan sekarang pun kita masih lihat ada ketimpangan fasilitas pendidikan, misalnya kayak di Indonesia Barat dengan di Indonesia Timur, di desa terpencil gitu ya. Kita berbeda dengan yang ada di kota ya fasilitasnya, ya otomatis berbeda kualitasnya gitu antara yang tersedia fasilitas yang baik dengan yang tidak, yang atau lagi yang desa yang mungkin sengaja mengisolasi diri atau suku yang sengaja mengisolasi diri, yang otomatis wawasannya kurang gitu, wawasannya kurang sehingga kehidupannya stagnan ya begitu aja gitu, begitu aja gitu. Kita ngelihat seperti tidak ada perubahan atau perubahannya sangat lambat gitu. Ya dulu yang namanya komunikasi di suatu desa terpencil ya menggunakan orang misalnya, nggak pakai HP karena mungkin HP orang banyak yang belum punya HP misalnya kayak gitu, atau mungkin akses internetnya nggak ada gitu, nggak bikin tower dan lain sebagainya. Nah oleh karenanya yang namanya ilmu pengetahuan itu memang sangat-sangat penting ya. Investasi leher ke atas itu memang sangat penting untuk apa? Untuk mendukung perubahan yang bisa dibilang semakin baik pendidikannya, otomatis perubahannya akan lebih lancar. Saya nggak bilang lebih cepat, karena cepat itu juga konotasinya bisa positif dan bisa negatif. At least bisa berubah ke arah yang positif, lebih lancar, baik itu dari aspek teknologi, material, atau dari aspek yang sosial, budaya, norma, dan sebagainya, itu akan bisa lebih baik. Sebagai contoh, misalnya ketika ada suatu suku yang mungkin cara berpakaiannya masih terlalu terbuka gitu ya. Ketika datang orang lain dari luar kalangan tersebut dan akhirnya mengenalkan yang baju yang proper itu seperti apa, pakaian yang proper itu seperti apa, akhirnya si suku yang tadi setengah telanjang ibaratnya akhirnya tahu cara berpakaian, tahu cara menutup aurat, tahu sekarang menjadi lebih sopan dan sebagainya. Itu juga satu hal yang positif kan kalau misalnya kita mau dilihat dari sisi baik itu sisi kesopanan maupun dari sisi agama itu lebih baik seperti itu. Itu kalau menghambat adalah dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, baik itu terlambat karena terhambat ataupun alasan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada. Ya, ini wajar sih. Nanti ada kaitannya dengan variabel yang setelah ini gitu. Ada kok masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi ya, tradisi-tradisi lama. Adapun kalau misalnya tradisi tersebut itu tidak bertentangan dengan, kalau ini pendapat pribadi saya dan teman-teman boleh tidak sepakat. Kalau saya asalkan tradisi-tradisi tersebut itu tidak melanggar norma agama ya, norma agama khususnya agama Islam, dan tradisi tersebut itu tidak menghambat kemajuan ke arah yang lebih baik, menurut saya itu tidak ada masalah ketika berpikir seperti itu. Jadi misalnya ada pemaparan perubahan yang negatif gitu dan tradisi tersebut itu memprotek itu tidak masalah kalau menurut saya. Yang menjadi masalah adalah ketika tradisi-tradisi tersebut secara agama tidak diperbolehkan dan secara logika kemajuan itu menghambat gitu ya. Secara logika kemajuan itu menghambat, dan biasanya ini terjadi di generasi-generasi yang sudah terdahulu gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini bisa menghambat perubahan. Kalau kita hanya ngobrolin perubahan saja ya, adanya orang-orang yang mempertahankan tradisi ini ya susah untuk berubah gitu. Tradisi ini bisa di berjalan bersama dengan perubahan tidak gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah, tapi ada beberapa tradisi yang memang ketika ada perubahan itu ya tidak bisa ikut gitu. Nah, itu yang mungkin agak crash, dan biasanya crashnya antara generasi muda dan generasi tua, yang generasi muda siap berubah sedangkan generasi tua masih memegang tradisi gitu. Kita lanjutkan juga sama juga masih ada kaitannya adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. Nah, biasanya pada organisasi sosial yang telah mengenal sistem lapisan
dapat dipastikan akan ada sekelompok individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Contohnya misalnya dalam masyarakat yang feodal ya, yang dipegang oleh para bangsawan atau kalangan tertentu, misalnya dalam menguasai suatu organisasi sosial masyarakat, atau juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi ya, transisi dari era yang lama ke era yang baru. Pada masyarakat yang mengalami transisi itu tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi. Biasanya ada yang pelopor itu misalnya kayak ada pendahulu dari yang proses sebelumnya atau penggerak dari proses yang dahulu ke yang sekarang. Ya, masih di tengah-tengah lah. Pada intinya itu yang akan berubah nantinya. Itu yang akan dirubah atau berubah. Nah, karena uh, golongan tersebut atau beberapa orang tersebut itu selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya, sulit bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya dalam suatu proses perubahan gitu. Sulit melepaskan proses perubahan, biasanya post power syndrome, karena mereka punya kedudukan ya, ketika ada berubah sesuatu ya akan mempertahankan hal tersebut gitu, karena takut kedudukannya akan lepas atau takut akan jasa-jasanya terabaikan, takut karena posisinya itu akan hilang dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya, ketika dakwah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad datang ke Mekah ya, di situ tatanan masyarakat sudah ada ya, dari berbagai macam suku, Quraisy dan sebagainya gitu. Dimana penjaga Ka'bah di situ banyak dari suku Quraisy gitu ya. Memang diamanatkan ke situ. Dan mereka kan para penyembah berhala ya, penyembah berhala. Dan mereka punya kedudukan masing-masing gitu ya, punya kedudukan masing-masing, kabilah-kabilahnya itu udah punya power masing-masing. Dimana mereka takut. Mereka sebenarnya ada beberapa yang udah sadar sebenarnya Islam ini benar gitu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul gitu. Cuma seandainya Islam itu masuk gitu, mereka itu takut posisi mereka itu tergantikan gitu. Yang dimana mereka mungkin dapat tahtanya dari situ, dapat uangnya itu dari situ, dan dapat kenyamanannya itu dari situ. Tapi karena ada proses perubahan ini, mereka akhirnya defense gitu ya, mempertahankan. Nah, contohnya seperti itu, ada oknum-oknum yang seperti itu, adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat pada proses-proses yang transisi atau pada masyarakat yang feodal yang tidak mau dirubah. Nah, mungkin ini ada kaitannya kalau teman-teman saya nggak menyimpulkan, tapi teman-teman bisa menganalisis sendiri. Contohnya kayak kejadian yang ada di Thailand yang terkait dengan kritik terhadap keluarga kerajaan itu, apakah termasuk ini atau tidak, teman-teman bisa menilai sendiri gitu. Oke, selanjutnya ada rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Masih sama ya. Kebiasaan, ada tradisional, kebudayaan, nanti juga ada kebudayaan yang khusus. Ada sebagian anggota masyarakat yang takut atau khawatir terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat karena menurut mereka perubahan itu dapat menggoyahkan integrasi dalam masyarakat. Contohnya, misalnya kayak penggunaan traktor dalam pengolahan lahan pertanian. Awalnya hal tersebut ditolak ya, ini ya, takutnya goyah gitu. Karena apa? Karena kalau ada traktor nanti gotong royong di masyarakat kayak gimana? Gotong royong di petani itu kayak gimana? Walaupun nanti lambat laun alhamdulillah kita sudah dapat menerima hal tersebut. Pasti ada hal-hal tersebut dan itu wajar gitu. Ada wajar. Itu sedikit memperlambat perubahan, tapi it's okay. Perubahan itu sekali lagi nggak harus terlalu cepat karena ada generasi yang tidak bisa mengikuti perubahan yang terlalu cepat. Kalau generasi muda it's okay, kalau generasi tua ya harus jangan ditinggalkan juga gitu, jangan mengabaikan mereka juga gitu, harus bisa menggandeng keduanya. Maka dari itu kecepatan dari suatu perubahan itu dilihat dari sosial masyarakatnya, tidak hanya traktor, bahkan hampir semuanya seperti Gojek misalnya atau ojek online misalnya ya, kita lihat sendiri, kita bisa berkaca bahwa saat kemunculannya banyak sekali penolakan awalnya, tapi lambat laun bisa diterima gitu. Mungkin kalau semuanya menerima, perubahan akan lebih cepat, yes gitu, tapi kita jangan mengabaikan yang lainnya. Walaupun eksekusi dari perubahan zaman, hasil dari perubahan zaman adalah ya orang mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, akan selalu mengikuti perubahan zaman tersebut gitu. Begitu juga pada moda transportasi gitu ya, dulu yang namanya beli tiket ya harus antri, tiketnya fisik. Sekarang enggak gitu, ada loket. Kalau mau
self service sendiri bisa, atau hanya sekedar beli dari HP pakai barcode di HP ditunjukkan ke penjaganya, ya udah selesai. Begitu juga tiket pesawat dan yang lain-lainnya gitu. Tapi biasanya kalau yang orang-orang tua itu pasti minta tolong dan sebagainya, bahkan nggak mau naik kereta, ada naik bis aja lah, soalnya naik kereta ribet nggak tahu caranya, ada yang seperti itu gitu. Dan kita harus merangkul sebenarnya, jadi tidak terlalu cepat yang meninggalkan generasi sebelumnya, tapi menghambat sedikit seperti itu ya, it's okay kalau dalam konteks yang positif. Oke, kita lanjutkan. Ini juga prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Selain nilai-nilai kepentingan, ya, ada biasanya prasangka buruk terhadap suatu hal yang baru akan mengganggu proses perubahan sosial. Setiap ada hal yang baru datang, seperti kayak ada ketakutan gitu dari sekelompok masyarakat yang tidak menghendaki perubahan. Kemudian kelompok orang tadi berusaha mempengaruhi kelompok yang lain. Anggapan ini seperti ini nih biasanya terjadi ketika masyarakat pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain, punya pengalaman lah ya. Hal ini harus disingkirkan apabila seorang akan melakukan perubahan sosial. Ada beberapa orang yang belum tahu detail perubahan itu sendiri, dia sudah takut, sudah berprasangka jangan-jangan kalau ada ini akan buruk gitu. Jangan-jangan kalau ada traktor bakalan nanti masyarakat desa tidak gotong royong lagi dan sebagainya, individualistik dan sebagainya gitu. Padahal mungkin nggak segitunya juga gitu. Atau dulu pernah punya pengalaman pahit terhadap suatu perubahan sehingga dia menolak perubahan lain. Misalnya dia ditawarin traktor, mungkin ketika menggunakan dia pernah terluka, atau ketika dia menggunakan pernah ditipu, atau ketika dia menggunakan pernah akhirnya tidak dekat lagi keluarganya dan dia mengeneralisir semuanya. Misalnya kalau dalam konteks yang seperti itu. Pada perubahan yang lain juga sama gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu dan parahnya dia mempengaruhi kelompok lain agar ya sama-sama menolak gitu. Padahal kita tahu ya dalam surat Al-Hujurat dikatakan bahwa wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka ya, khususnya prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Pada intinya kita tidak boleh mengedepankan prasangka buruk. Adapun waspada itu boleh. Ya, maka dari itu konteksnya adalah konteks klarifikasi atau tabayun atau mengkorek informasi gitu. Baik fakta, data dan fakta, apakah perubahan yang akan datang ini berdampak positif atau negatif. Kalau ada keduanya, ya perubahan itu berdampak positif dan negatif. Contohnya kayak misalnya tadi traktor gitu atau Gojek gitu. Positifnya adalah memudahkan, negatifnya adalah ada beberapa orang yang terdisrupsi, kehilangan pekerjaan, atau akan ada sepi orderannya, misalnya kayak ojek-ojek pangkalan, taksi-taksi pangkalan gitu ya. Tapi kita cari jalan tengahnya gitu. Ada proses perubahan di situ. Gojek tetap jalan, akhirnya kan juga tetap jalan, dan taksi-taksi ini bisa menyesuaikan mungkin daftar Gojek atau seperti apa, atau mungkin dibagi seperti sekarang ini kan dibagi yang Gojek tidak boleh masuk ke area-area seperti stasiun, seperti terminal, walaupun akhirnya nanti juga diperbolehkan. Cuma itu ada solusi-solusi yang bertahap gitu. Ketika kita mengidentifikasi hal tersebut, apakah perubahan itu baik atau tidak. Oke, next. Ada juga hambatan yang bersifat ideologis ya. Perubahan di masyarakat akan sulit terjadi apabila berbenturan dengan ideologi atau paham yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya ini tergantung ya, perubahannya positif atau negatif. Contohnya perubahan yang negatif tadi kayak terpapar budaya barat yang negatif, misalnya kayak pergaulan bebas dan sebagainya ya, drugs, minum dan sebagainya. Ya ideologi Islam misalnya di Indonesia yang sebagian mayoritasnya adalah muslim, ya itu akan menghambat, itu otomatis menghambat masuknya perubahan tersebut. Itu positif ya, sisi positifnya gitu. Sisi negatifnya ketika perubahannya positif, ada yang secara ideologis, misalnya menurut kepercayaan di situ itu tidak boleh apa gitu ya, padahal sebenarnya tidak gitu ya, itu paham animisme, dinamisme dan sebagainya tidak seperti itu, padahal perubahannya positif, ya itu bisa juga menghambat. Begitu juga dengan adat dan kebiasaan. Sekali lagi ini sama ya halnya dengan berpikir tradisional tadi. Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi. Dan kalau ada perubahan gitu ya, ada
perubahan otomatis sulit berubahnya, dan itu perlu step by step ya, karena ini dianggap suatu hal yang sakral misalnya, yang sudah dibawa oleh nenek moyang terdahulu misalnya. Ya sama tadi kayak kisahnya Nabi Muhammad yang berdakwah di Mekah dulu ya, sama ibaratnya kayak menyembah berhala itu sudah adat istiadat ya dari nenek-nenek moyang terdahulu, tiba-tiba ada datang ya, itu perlu proses yang bertahap, nggak bisa sekali datang jadi enggak gitu, perlu bulanan, tahunan, puluhan tahun bahkan ya, itu bisa berubah gitu kalau perubahannya ke arah yang positif. Misalnya kalau perubahannya ke arah yang negatif ya, menurut saya adanya adat atau kebiasaan tersebut ya merupakan hal yang positif untuk membentengi hal tersebut. Tadi sudah dibahas. Oke, yang terakhir adalah nilai bahwa hidup ini hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ada nih orang-orang yang seperti ini, dan ini sebagai penutup saya tekankan ya, bahwa di kalangan masyarakat ada kepercayaan bahwa hidup di dunia itu tidak perlu ngoyo atau tidak berambisi atau terlalu berambisi gitu ya. Sebab baik buruknya suatu kehidupan itu sudah ada yang mengatur. Sampai sini benar. Karena suatu kehidupan atau takdir itu memang sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya keyakinan dari masyarakat untuk selalu menerima setiap nasib yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan penuh kepasrahan, termasuk bila harus menerima nasib yang buruk, menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi pesimistis, statis, atau bahkan fatalistik. Saya sih sering nyebutnya ini orang fatalis gitu. Ya, menerima nasib buruk itu oke, pasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul gitu ya, pasrah, menerima dan sebagainya. Cuma nggak sampai di situ saja. Apalagi kalau sikapnya menjadi ya udahlah nggak apa-apa ya, itu enak emang udah, terus tidak melakukan perubahan apa-apa. Misalnya ada orang rakyat Indonesia dulu kalau dijajah terus uh, nenek moyang kita yang dijajah dulu atau kakek nenek kita yang dijajah dulu, buyut kita yang dijajah itu ya udahlah nggak apa-apa dijajah, ini udah nasibnya kita gitu dan sebagainya ya, sampai sekarang kita bakalan dijajah gitu. Adanya pemahaman yang keliru ini tentang nasib manusia itulah sehingga di dalam masyarakat tidak muncul dinamisasi yang berarti tidak ada perubahan, dan atau jika ada perubahan maka akan lambat. Padahal pada Quran surat Ar-Rod ayat 11 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita pasrah, kita menerima takdir ya udah, kita dan itu memang keimanan, salah satu keimanan kita ya, menerima takdir ya, baik yang baik maupun yang buruk, it's okay, diterima aja gitu, anggap aja ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keadaan yang misalnya ini buruk dan kita kepingin ke arah yang baik, itu oke, pasrah, menerima itu bukan berarti ya udahlah gitu, tapi yaudah yang sekarang saya terima, tapi kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik agar nasibnya lebih baik. Misalnya kehidupan finansial ya, sekarang misalnya kalangan menengah ke bawah ya boleh kok gitu bermimpi, kepengen, berdoa dan berikhtiar untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, misalnya dengan bekerja keras, dengan belajar, menuntut ilmu yang nantinya tahu cara-cara untuk magnet rezekinya itu kayak gimana, ya itu boleh gitu, itu lebih dinamis gitu ya. Seperti tadi kalau untung ya, nenek-nenek kakek nenek kita dulu gitu, untung ketika ada penjajah datang mereka berjuang gitu ya, mereka yang nggak mau kayak gini terus gitu, nggak mau dijajah terus, merdeka atau mati gitu, hidup mulia atau mati syahid gitu, pilihannya kayak gitu, bener-bener berjuang untuk lepas dari situ walaupun resikonya adalah kematian saat itu gitu. Akhirnya apa ya, alhamdulillah kita sebagai anak cucunya menikmati apa yang hasil dari yang mereka perjuangkan, dan termasuknya kita juga seperti itu. Ketika resesi ekonomi, ketika ekonomi terguncang karena adanya COVID, ketika adanya adu domba antar bangsa, ya kita nggak boleh diem gitu. Kalau kita pasrah ya udahlah, kayaknya nasib deh ini ekonomi gini. Ya kita terima dulu aja, misalnya kayak pukulan telak terhadap ekonomi akibat COVID-19, kita terima dulu aja. Ini insya Allah ada hikmahnya. Nah kita cari tuh apa, misalnya yang tadinya dapat penghasilan omsetnya 5 juta per bulan tiba-tiba turun menjadi 3 juta, ya diterima dulu aja, ya udah nggak apa-apa, mungkin ini ada hikmahnya, tapi tetap nyari strategi marketing yang bagus tuh kayak gimana dan sebagainya agar meningkat di masa pandemi ini dan sebagainya, tetap harus seperti itu, bukan ya pasrah saja. Karena zaman dulu waktu zaman peperangan, misalnya zamannya Nabi Muhammad
Nabi Muhammad ya, zaman kejayaan Islam, ketika pasukan muslimin itu di dalam perang melawan musuh dan ngerti tuh ya musuh tuh kekuatannya lebih banyak, lebih gede dan mereka lesu gitu ya, udah ngeper duluan ya, mentalnya udah down ya, diingetin bahwa bahwa ketika kalian berperang di jalan Allah kalian akan dijanjikan surga gitu ya, kalau mati syahid itu surga gitu. Lah ketika dengar itu apakah mereka langsung ah yaudahlah maju aja mati nanti masuk surga ini gitu, enggak gitu. Justru ketika mendengar hal tersebut mereka jadi lebih semangat, uh, kegigihan mereka bertambah ya, semangat mereka terbakar untuk apa, untuk memenangkan hal tersebut. Adapun kalau mati ya sesuai keimanan ya bisa karena melindungi atau membela agama Allah ya bisa masuk surga, tapi pilihan mereka adalah hidup mulia atau mati syahid. Jadi mereka lebih semangat, bukan ya udahlah nggak apa-apa maju aja yang penting nanti masuk surga ini. Enggak seperti itu, justru malah lebih semangat ketika diingatkan bahwa perjuangan yang mereka sedang lakukan itu akan diganjar dengan pahala yang lebih besar. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan bersifat fatalis ya. Jangan juga menolak takdir juga. Ah, ini salah Tuhan dan sebagainya, salah Allah Subhanahu wa taala, ya enggak kayak gitu. Kita tetap menerima, berpikir jernih dan kedepannya berusaha untuk memperbaiki. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan faktor penghambat dari proses perubahan. Saya tutup. Mohon koreksinya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.